Oke, selamat pagi Bapak Ibu, Mas Mbak, dan kakak sekalian. Pagi hari ini kita awali dengan materi dari Mas Wisnu yaitu tentang quality assurance ya Mas ya. Oke, untuk pagi hari ini waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Wisnu. Silahkan Mas. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Untuk pagi hari ini saya akan membawakan coffee morning mengenai quality assurance pemeriksaan pajak. Jadi, quality assurance ini salah satu hak wajib pajak yang bisa digunakan untuk memaksimalkan hasil pemeriksaan pajak dibandingkan wajib pajak yang harus mengikuti keberatan ataupun sampai ke banding selain menghabiskan tenaga maupun waktu, sebaiknya wajib pajak mendapatkan hasil yang maksimal saat pemeriksaan pajak sehingga tidak perlu melakukan upaya hukum lain. Untuk quality assurance pemeriksaan pajak ini merupakan hak wajib pajak dalam mengajukan kualitas hasil pemeriksaan pajak. Ketika wajib pajak mengalami suatu pemeriksaan pajak dan jika wajib pajak tidak menyetujui suatu hasil pemeriksaan pajak dan di saat yang sama pemeriksa tetap bertahan dengan hasil pemeriksaannya, maka wajib pajak dapat mengajukan pembahasan perbedaan pendapat ini kepada tim quality assurance atau yang biasa disebut QA. Quality assurance atau QA pemeriksaan bisa dilakukan apabila adanya ketidaksepemahaman dasar koreksi yang ada pada hasil pemeriksaan pajak antara wajib pajak dan tim pemeriksa pajak. Wajib pajak dapat ajukan quality assurance atau QA pemeriksaan pajak yang bersifat ini pilihannya tidak wajib. Jadi wajib pajak boleh mengajukan, boleh tidak. Ini sifatnya tidak wajib. Dasar hukum QA ini ada di PMK 17 tahun 2013, sebagaimana telah diubah terakhir menjadi PMK 184 tahun 2015. Kapan wajib pajak dapat mengajukan permohonan QA? Permohonan QA harus dilakukan sebelum SKB terbit atau sebelum proses pemeriksaan pajak selesai. Jadi sebelum proses selesai, wajib pajak bisa melakukan permohonan QA ke tim QA. Permohonan QA pemeriksaan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada kantor pelayanan pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Untuk surat permohonan disampaikan secara langsung atau melalui faksmili paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan dan ditembuskan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan. Ini contoh permohonan pembahasan dengan tim QA. Di sini kita isi jabatan penandatangan direktur biasanya beserta alamat, lalu data wajib pajak, lalu pos-pos koreksi dasar hukum yang ingin diajukan QA. Lalu tembusannya jangan lupa tadi tembusannya ditembuskan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Setelah melakukan permohonan QA, nanti kita akan dapat undangan pembahasan QA. Ini nanti harinya mereka yang tentukan. Nanti kita baru ikut pembahasan dengan tim QA. Hal yang harus dipenuhi saat pengajuan QA ini, pertama, risalah pembahasan telah ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak ataupun wakil wajib pajak atau kuasa dari wajib pajak.
Yang kedua, berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan belum ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak, wakil wajib pajak ataupun kuasa dari wajib pajak. Yang ketiga, terdapat perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Penjelasan dan struktur tim QA, kalau dari PMK-nya tim QA ini, penjelasan tim QA ini adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tim QA biasanya terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 3 orang anggota. Tugas tim QA yang pertama membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang dimaksud perbedaan pendapat ini maksudnya apabila wajib pajak merasa dasar hukum yang digunakan pemeriksa kurang tepat atau bahkan menyimpang, hal ini yang akan menjadi topik utama pembahasan dengan tim QA. Jadi permohonan QA ini bukan berarti kita melakukan pemeriksaan ulang ya, atau ada dokumen-dokumen tambahan yang disampaikan. Ini sebatas perbedaan dasar hukum aja. Jadi dasar hukum yang digunakan tim pemeriksa dan dasar hukum yang digunakan wajib pajak berbeda, ini bisa kita adu dengan tim QA sebagai penengahnya. Yang kedua, memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Yang ketiga, membuat risalah tim quality assurance pemeriksa yang berisi kesimpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan bersifat mengikat. Bersifat mengikat ini jadi putusan saat QA menjadi tanggung jawab tim pemeriksa, tim tim QA pemeriksa. Nanti risalahnya bukan mengikuti risalah pembahasan oleh tim pemeriksa pajak, tapi risalah dari tim QA. Tujuan pembahasan dengan tim QA. Jadi membahas perbedaan penafsiran tentang dasar hukum yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam membahas akhir hasil pemeriksaan. Jadi tujuannya itu guna mendapatkan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Jadi tidak memihak ke wajib pajak, tidak memihak ke tim pemeriksa. Jadi benar-benar dasar hukum yang berkualitas dan dirasa tepat. Ini tujuan dari tim QA. Jadi hanya membahas sebatas dasar hukum saja, tidak lebih dan tidak ada tambahan dokumen atau dilakukan pemeriksaan ulang. Cuman sebatas dasar hukum saja. Baik, cukup sampai di sini saja untuk pembahasan QA. Jika teman-teman ada pengalaman yang bisa di-sharing atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Dea. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wisnu pembahasannya. Wah, ini ilmu baru ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mengalami pemeriksaan sampai di tahap QA. Untuk kakak, Mas, dan Mbak yang mungkin pernah punya pengalaman juga ikut serta dalam QA, boleh di-sharingkan seperti apa sih prakteknya QA ini? Persilahkan. Untuk pertanyaan juga dipersilahkan ya, Mas dan Mbak.